Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahmawati dengan akhirat NIM 4022 Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan pada perusahaan Bank BTN tahun 2020. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mari kita simak terlebih dahulu mengenai profil perusahaan Bank BTN. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau disebut Bank BTN adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang perbankan, yang dimana berkomitmen menjadi bank yang melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama, yakni perbankan perseorangan, bisnis, dan syariah. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau Perseroan didirikan sebagai bank milik negara semula dengan nama Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari. Nah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 sejak tanggal 22 Juni 1963, nama Bank Tabungan Pos ini dirubah menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, pada tanggal 29 April 1989, bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara. Dapat kita lihat bahwa Bank BTN ini mempunyai lebih dari 900 outlet di seluruh Indonesia. Adapun budaya perusahaan Bank BTN yaitu yang pertama bersinergi, integritas, inovasi, profesionalisme, dan spirit mencapai keunggulan. Bank BTN ini pula memiliki program sejuta rumah. Mari simak penyampaian Pak Joko Widodo. Minat masyarakat terhadap rumah yang bersubsidi ini sangat besar. Sehingga nanti dari BTN menyiapkan untuk kreditnya berapa nanti akan dihitung. Tetapi sekarang yang ada di BTN berapa kira-kira nanti perkiraan? Perkiraan tahun ini 660.000 unit. Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa terbagi menjadi 2, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk produknya sendiri, dari Bank BTN, perbankan konvensional ada perbankan konsumer, yaitu produk kredit konsumer, terbagi menjadi kredit perumahan dan kredit non-perumahan. Produk simpanan konsumer, ada tabungan konsumer dan deposito BTN retail. Terus perbankan komersil, yaitu produk kredit komersial, ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Produk simpanan komersial itu ada deposito berjangka, lembaga, dan giro komersial. Untuk yang perbankan syariah sendiri itu ada unit usaha syariah, terdapat produk pembiayaan syariah yaitu pembiayaan konsumer dan pembiayaan komersial, dan produk simpanan syariah itu ada giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Dari komposisi di atas terlihat bahwa kegiatan bisnis segmen konvensional Perseroan sebagian besar dikontribusikan dari perbankan konsumer yang terdiri dari kredit konsumer serta simpanan konsumer, mencangkup penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito retail. Sedangkan dari segmen syariah sendiri itu pada posisi tahun 2020 sebagian besar dikontribusikan dari pembiayaan syariah terdiri dari pembiayaan konsumer dan pembiayaan komersial. Nah, jumlah pembiayaan syariah dan simpanan syariah pada tahun 2020 adalah masing-masing sebesar 25,06 triliun dan 23,83 triliun. Nah, ini meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebesar 23,61 triliun dan 21,86 triliun. Selanjutnya yaitu sumber dana bank pada Bank BTN dapat dilihat pada laporan posisi keuangan bagian liabilitas yang terdiri dari simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain. Nah, kita lihat pada laporan posisi keuangan yang ditampilkan, simpanan dari nasabah terdapat giro wadia, tabungan wadia, dan deposito berjangka.
dapat kita lihat bahwa untuk semua simpanan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Akan tetapi, untuk bagian tabungan mengalami penurunan sebesar Rp2.784.772.000 dan tabungan Padiah mengalami penurunan sebesar Rp2.669.452.000. Sedangkan dari simpanan dari bank lain mengalami kenaikan sebesar Rp29.880.000. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa simpanan dari nasabah jauh lebih besar sebesar Rp259.149.814.000, sedangkan simpanan dari bank lain sebesar Rp29.880.000. Selanjutnya yaitu mengenai dana syirkah temporer, juga terdapat simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain yang dimana pada tahun 2020 sejumlah Rp19.841.104 yaitu milik simpanan nasabah, sedangkan simpanan dari bank lain sebesar Rp19.844.419.000. Dapat disimpulkan bahwa simpanan dari bank lain ini memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan simpanan dari nasabah. Selanjutnya yaitu mengenai jasa-jasa lainnya. Pada laporan keuangan yang saya tampilkan ini yaitu terdapat pada aset dan liabilitas. Nah, khususnya untuk aset ini aset lain-lain yang dimana pada tahun 2020 sebesar 3,78 triliun meningkat 45,53% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,60 triliun. Nah, peningkatan ini pada lainnya terutama disebabkan peningkatan transaksi clearing atau nota kredit terkait dengan penyelesaian transaksi giro pada bank lain. Untuk bagian liabilitas, kita dapat lihat di liabilitas imbalan kerja dan lain-lain yang dimana meningkat 0,9 triliun dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Nah, peningkatan ini terutama terjadi pada kenaikan imbalan kerja jangka panjang sebesar 0,4 triliun dan lainnya sebesar 0,8 triliun yang terutama disebabkan karena transaksi clearing yang terkait dengan giro pada bank lain. Selanjutnya yaitu mengenai komitmen dan kontingensi, yang dimana saldo komitmen dan kontingensi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut. Dalam tabel komitmen pada tahun 2020, liabilitas komitmen yaitu fasilitas kredit kepada nasabah yang belum tertarik mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, yaitu sebesar Rp2.826.137. Dalam tabel kontingensi, neto pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.599.800. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fasilitas kredit masih banyak yang belum ditarik dibandingkan dengan kontingensi. Selanjutnya yaitu pendapatan operasional lainnya yang dimana akunnya terdiri dari jasa perbankan, servicing fee sekuritisasi aset, jasa penagihan, dan lainnya, yang dimana pada layar memakai tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dapat kita lihat pada total pendapatan operasional ini tahun 2020 sebesar 708.295 triliun, sedangkan tahun 2019 sebesar 518.366 triliun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan lebih besar daripada 2019. Selanjutnya yaitu pinjaman yang diberikan, dapat kita lihat pada laporan posisi keuangan pada bagian aset yaitu kredit yang diberikan dan pembiayaan atau piutang syariah, kredit yang diberikan pada pihak ketiga maupun pihak berelasi, cadangan kerugian yang nanti akan mengalami penurunan nilai, pembiayaan atau piutang syariah, ada pihak ketiga, pihak berelasi, dan cadangan kerugian akan mengalami penurunan nilai. Dapat kita bandingkan pada tahun 2020, kredit yang diberikan mengalami penurunan daripada tahun 2019. Dapat kita lihat pada layar pada tahun 2020 sebesar 222.900 triliun, sedangkan 2019 226.786 triliun. Sedangkan pada pembiayaan atau piutang syariah
juga mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 247,53 triliun, sedangkan 2019 249,708 triliun. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan atau piutang syariah lebih besar daripada kredit yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai kinerja keuangan perusahaan Bank BTN. Nah, untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja perseroan, rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh perbankan adalah laba sebelum pajak terhadap aset atau return on asset atau ROE, laba setelah pajak terhadap ekuitas atau return on equity atau ROE, margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM, dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOBO. Perseroan memiliki komitmen menjaga kualitas aset produktif di tengah ekspansi kredit dan bisnis perbankan lainnya. Bisa kita lihat di layar bahwa rasio keuangan pada bagian ROE dan ROI perseroan tahun 2020 masing-masing sebesar 0,69% dan 10,02% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,13% dan 1%. Nah, sedangkan untuk NIM sedikit mengalami penurunan sebesar 0,26% menjadi 3,06%. Demikian pula dengan BOPO yang turun sebesar 6,51% menjadi 91,61%. Selanjutnya, kita dapat membandingkan pencapaian kinerja keuangan perseroan pada tahun 2020 dan 2019. Dapat kita lihat pada layar, ada beberapa indikator yang dapat kita bandingkan. Nah, ini mengalami kenaikan pada indikator aset, dana pihak ketiga, dan kredit, yang dimana aset sebesar 361,21 triliun, sedangkan dana pihak ketiga 278,99 triliun, dan kredit 260,11 triliun. Dan jika kita lihat pada growth year on year yang lebih besar yaitu laba sebesar 655,71%. Sekian laporan keuangan Bank BTN tahun 2020. Saya Hani Rahmawati undur diri dan sampai jumpa.